Selamat pagi semuanya. Semangat pagi buat kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu kembali dengan saya Miss Tina di kelas online biologi pertemuan yang kedua. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke materi jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini kita akan membahas 3 subtopik. Yang pertama itu pendahuluan tentang apa itu jaringan. Yang kedua, struktur jaringan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah organ pada tumbuhan. Baiklah, kita akan mulai pertemuan kita hari ini. Selamat mengikuti. Baiklah, kita akan mulai pembahasan kita hari ini, yaitu jaringan tumbuhan. Nah, untuk pendahuluannya, sebelum kita masuk ke dalam jaringan, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sel. Nah, kumpulan dari sel itu akan membentuk yang namanya jaringan. Apa itu jaringan? Nah, jaringan itu merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Nah, di mana ilmu yang mempelajari tentang jaringan ini adalah histologi. Histologi. Jadi sekali lagi, jaringan itu adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang jaringan tersebut adalah histologi. Oke, ini adalah gambar dari jaringan pada tumbuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi di sebelah kiri itu adalah gambar tumbuhan utuh, mulai dari akar, batang, dan daun dan pucuknya. Nah, jadi sebelah kanannya itu dia dibagi menjadi tiga bagian. Ada bagian lateral di bawah, kemudian bagian tengahnya itu adalah interkalar, kemudian yang atas itu adalah bagian apikal. Nah, jadi tumbuhan ini tersusun atas dua jaringan, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Ini adalah gambar dari jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini adalah sekelompok sel yang tetap berada pada fase pembelahan. Nah, jadi sifat dari jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih aktif membelah. Jadi jaringan meristem ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian paling bawah itu adalah bagian lateral, meristem lateral, di tengah meristem interkalar, dan kemudian yang bagian ujung adalah meristem apikal. Nah, untuk meristem apikal yang paling atas terdiri dari meristem apikal. Nah, terdapat di ujung pucuk utama, pucuk lateral, dan akar. Jadi di pucuk dan di akar, disitulah terdapat meristem apikal. Nah, kemudian meristem interkalar yang ada di tengah terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya meristem pada pangkal ruas tubuh anggota famili rumput-rumputan. Ya. Di mana di meristem interkalar ini terdapat kambium vaskuler, di mana isi dari kambium ini ada floem dan xilem. Nah, ada meristem lateral. Meristem lateral ini terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus velogen. Nah, ini adalah pengelompokan dari jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi 2, jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem itu ada promeristem,
ada meristem primer, meristem sekunder, meristem apikal, meristem interkalar, meristem lateral. Nah, jaringan permanen ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, mari kita bahas jaringan permanen pada tumbuhan. Ada epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, untuk jaringan epidermis, di jaringan epidermis ini adalah jaringan paling luar dari tumbuhan. Ada apa saja di dalamnya? Ada stomata, ada trichomata, ada berupa bentuk duri, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Ini adalah bentuk-bentuk jaringan epidermis dan modifikasinya. Ada stomata. Bentuk stomata itu seperti lingkaran, ya, lingkaran cincin. Trichomata itu seperti tanduk, ya, ada berupa bentuk duri. Ada bentuk filamen seperti akar-akar serabut pada anggrek. Ada sel kersik. Nah, ini semua adalah modifikasi dari jaringan epidermis. Bentuk modifikasi dari jaringan epidermis. Jadi kalau ada pertanyaan, apa saja bentuk modifikasi dari jaringan epidermis? Jawabnya adalah stomata, trichomata, duri, filamen, dan sel kersik. Nah, kita masuk ke jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini apa saja? Ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, airenkim, parenkim penutup luka. Nah, kita bisa lihat bagaimana bentuk parenkim ini yang warna biru. Nah, ini adalah macam-macam dari jaringan parenkim. Coba perhatikan semua jaringan parenkim. Nah, jadi jaringan parenkim ini merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi. Nah, tadi banyak sudah disebutkan di awal, ada banyak macam parenkim. Ada parenkim asimilasi, ada parenkim penimbun, parenkim, ada airenkim, dan sebagainya. Nah, kemudian dari jaringan parenkim ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut terdiri dari silum dan floem. Jaringan gabus terdiri dari veloderm dan velum. Untuk gambarnya bisa kita lihat. Nih, perhatikan gambar masing-masing dari macam-macam jaringan tadi. Penyokong, dia seperti sel-sel batu yang besar-besar. Sklerenkim, ya. Kemudian ada jaringan pengangkut silum dan floem. Nah, jadi yang kelima ini adalah jaringan permanen pada tumbuhan. Epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, jaringan gabus. Nah, di mana sifatnya, ya, sifat dari jaringan permanen ini, jaringan permanen atau disebut juga jaringan dewasa. Sifatnya satu, tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Kemudian yang kedua, mempunyai ukuran yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. Yang ketiga, mempunyai vakuola yang besar sehingga plasma sel sedikit. Kemudian kadang-kadang selnya telah mati. Kemudian ciri berikutnya, selnya mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Kemudian di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Nah, itulah sifat-sifat dari jaringan dewasa. Nah, kita masuk ke organ pada tumbuhan. Nah, organ utama pada tumbuhan itu adalah akar, batang, dan daun. Kita bahas pertama sekali adalah akar. Nah, jadi akar, di dalam akar terdapat jaringan yang menyokong atau yang mendukung pertumbuhan pada tumbuhan. Jaringan mulai dari yang terluar sampai terdalam
ada epidermis, korteks, dan ada stele. Nah, di mana di dalam korteks terdapat yang namanya pita Kaspari dan berkas vaskuler. Ya, kalau diperbesar, dikeluarkan pita Kasparinya, bentuknya seperti yang ada di bawah, kotak. Ya, seperti rantai berbentuk kotak. Nah, ini adalah perbedaan antara akar dikotil dan monokotil. Nah, tampak perbedaan yang sangat jelas di sana. Kalau jaringan penyusunnya, baik dikotil dan monokotil, penyusun mulai dari yang terluar sampai terdalam. Ada perisikl, xilem, floem, stele, floem, dan endodermis. Nah, akar dikotil, coba lihat akar dikotil. Xilem dengan floemnya letaknya bagaimana? Tersusunkah atau menyebarkah? Nah, jadi kalau letak xilem dan floem dari akar dikotil itu tersusun, ya. Dimana kalau dia xilem letaknya berada di luar, sedangkan floem letaknya berada di dalam. Nah, kalau dia akar monokotil, xilem dan floemnya menyebar acak, tersusun secara acak. Itulah perbedaan antara akar dikotil dengan monokotil, letak xilem dan floemnya. Ya, sekali lagi, kalau akar dikotil, letak dari xilemnya berada di dalam, sedangkan floemnya berada di luar. Nah, sedangkan pada akar monokotil, letak xilem dan floem berletak secara acak. Kita masuk organ kedua, yaitu batang. Nah, di dalam batang terdapat xilem dan floem. Tentunya kalian sudah tahu apa fungsi xilem dan floem. Nah, kalau xilem, ya, xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan zat hara ke daun. Floem itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Kita perhatikan penampang melintang batang dikotil dengan batang monokotil. Sama ya, jaringan penyusunnya mulai dari terluar sampai ke dalam. Ada epidermis, korteks, berkas vaskuler, dan ada stele. Nah, untuk letak xilem dan floemnya juga ya sama seperti akar. Nah, kalau batang dikotil, letak xilem dan floemnya itu tersusun rapi, ya. Ada penyusun bagian dalam dan ada penyusun bagian luar. Kalau xilemnya berada di dalam, floemnya di luar. Kalau dia penampang melintang batang monokotil, letaknya secara acak. Sekarang kita masuk organ yang ketiga, yaitu daun. Nah, kita perhatikan daun ini adalah potongan melintang daun. Nah, walaupun tipis, tapi penyusun jaringan ke dalamnya itu sangat banyak ya. Perhatikan mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi dia memiliki dua epidermis atas dan epidermis bawah. Ya. Nah, kemudian di bawah epidermis terdapat parenkim palisade dan parenkim spon. Nah, perhatikan parenkim palisade itu gunanya untuk menyimpan klorofil yang diserap pada saat proses fotosintesis, dan parenkim spon itu gunanya untuk menyimpan CO2 yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis di daun. Nah, kemudian di bagian epidermis atas dan bawah terdapat kutikula.
Kultikula ini berperan untuk mengurangi sebagai proteksi, pelindung, dan juga mengurangi absorpsi air, ya, penyerapan air. Nah, kemudian masuk lagi kita ke dalam, ada berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu terdiri dari xilem dan floem. Ya. Kemudian ada di epidermis bawah, ya, mau bawah ataupun atas, terdapat yang namanya stoma atau stomata yang berperan sebagai alat respirasi, pernapasan pada daun. Nah, ada sel-sel yang pendukung yang lain seperti kolenkim dan sel penjaga. Nah, inilah penampang dari potongan melintang dari daun. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kedua kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Oke, selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.